Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pagi ini alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini untuk salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh setiap Sabtu. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu ke masjid ini mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan tambahan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji kita pada subuh hari ini adalah tentang wasiat-wasiat yang disampaikan oleh salah seorang ulama Mesir. Di sini ada 10 wasiat beliau, Syekh Mesir ini, yang disampaikan kepada kita sebagai umat Islam yang sudah insyaallah sudah komitmen dengan keislaman kita. Wasiat ini tentunya sebagai pengingatan, tazkirah bagi kita agar kita bisa mengamalkannya, karena ini sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. 10 wasiat tersebut, yang pertama adalah, kata beliau, qum ila sholati mata sami'tan nida mahma kanatiz dzuruf. Qum ila sholati, bangunlah, bangkitlah, dirikanlah salat, laksanakanlah salat, mata sami'tan nida, kapanpun kamu mendengar suara azan, mahma kanatiz dzuruf, dalam kondisi apapun, Dari wasiat yang pertama ini berarti beliau menekankan sekali kepada kita yang sudah rajin sholat, yang sudah rajin sholat, apabila yang belum, ini yang sudah rajin sholat pun tetap diberikan wasiat agar sholatnya lebih tepat waktu lagi. Kata beliau, laksanakanlah sholat ketika mendengar azan, sesibuk apapun kondisi kita, dalam situasi apapun. Kalau kemarin di grup Pak Endang sudah posting video gempa Turki itu, mudah-mudahan benar ya videonya. Mudah-mudahan benar ya. Bagaimana orang itu sudah merasa mati kemudian hidup lagi, katanya kan itu. Kemudian saat dia mati itu banyak pertanyaan,
Di antaranya tadi ya, siapa man imamuka, man rabbuka, kan itu ya. Dan dia nggak bisa jawab. Ya. Salah satu penyebabnya adalah karena dia sholatnya cuma sholat Jumat doang, kan itu. Ya. Dan tidak semangat melaksanakan sholatnya. Wallahu alam. Nah, ini membuktikan bahwa memang wasiat yang pertama ini pentingnya kita mendahulukan sholat. Makanya ada sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Ya. Bahwa yang pertama dihisab itu pada hari kiamat adalah sholat kita. Sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya juga baik. Nah, di sini sekali lagi, sesibuk apapun kita, dalam kondisi apapun, usahakan sholat itu nomor satu, ya, nomor satu. Ya. Ini dalam kondisi apapun berarti sedang ngajar, ya, sedang jadi dosen, ya, sedang jualan, ya, sedang di pasar, kalau dokter sedang praktek misalnya, musafir sedang di perjalanan, gitu kan, petani sedang di sawah, ya, nelayan sedang di lautan, kan itu. Nah, apapun kondisinya, kalau sudah terdengar suara azan, ya, maksudnya kalau sudah masuk waktu azan, kan gitu, ya. Nanti jadi alasan, kan saya nggak dengar azan gitu kan misalnya. Jadi nanti aja sholatnya gitu, enggak ya. Kalau zaman sekarang nggak ada suara azan juga karena sedang di gunung misalnya, bisa tahu kan lewat jam seperti itu. Nah, maka segera laksanakan, segera tunaikan, laksanakan, dirikan sholat ini, ya, jangan ditunda-tunda, ya. Maka kita harus memanage waktu, ya. Bagaimana caranya supaya sholat itu tidak terganggu dengan aktivitas apapun. Maka tadi prinsipnya adalah sholat itu nomor satu, ya, nomor satu. Nah, ini yang kadang kebanyakan kita ya mungkin masih nyantai-nyantai, apalagi misalnya sholat isya ke subuh, kan itu panjang gitu ya. Kemudian misalnya subuh ke asar juga lumayan agak lama, kan itu. Akhirnya kadang menunda-nunda, kadang menanti-nanti. Mestinya segera, ya, utamakan sholat, ya, utamakan sholat, ya. Nah, ada sebuah kebiasaan baik, ya, kalau di Saudi misalnya di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu udah pasti kalau sudah azan semua perjual beli ditutup, warung toko ditutup, kan itu semuanya, ya. Karena kalau ditutup otomatis nggak ada peluang orang untuk transaksi, supaya segera mendahulukan sholat. Sekali lagi, dahulukan, ya, dahulukan sholat dalam kondisi apapun, ya. Bapak-bapak yang senang nonton TV, nonton bola misalnya, ya, kemarin Piala Dunia gitu kan, jika bentrok dengan waktu sholat, maka ya dahulukan sholat, gitu, ya, seperti itu. Nah, apalagi kita sebagai pimpinannya gitu kan, sebuah perusahaan, sebuah lembaga misalnya, ya, kita bikin kebijakan jangan sampai sholat itu di nomor sekiankan, seperti itu, ya. Jadi kalau Pak Wawang misalnya di Stikes, ya, pokoknya perkuliahan jam 12.00 selesai, istirahat dulu, kan itu, sampai jam 13.00, kan itu. Pak Eko juga sama, kan itu, sedang mimpin rapat, kalau sudah azan ya sudah skor dulu, kan seperti itu, ya. Jadi ini dalam rangka kita berusaha mendahulukan sholat daripada yang lainnya, ya, daripada yang lainnya, ya. Banyak sekali, ya, keutamaan manfaat sholat, ya, manfaat sholat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah sudah menyimaknya, ya, di YouTube saya, 8 manfaat itu luar biasa, ya. Salah satunya kata Ibnu Qayyim adalah mujlibatun lirizki, ya, bisa mendatangkan rezeki, ya. Jadi kadang pedagang terutama, mohon maaf, hitung-hitungannya kan untung rugi. Pak Ustadz, kalau saya tinggalin nanti pembeli gimana, ya? Misalnya tukang cilok, kan, tukang bubur, tukang bakso gitu kan, yang jagain warung, pas azan ditinggalin, ditutup, nanti pembeli gimana gitu kan misalnya, ya. Padahal hitung-hitungannya dengan Allah bukan matematika manusia, ya, seperti itu. Orang kalau sudah senang sama cilok kita gitu kan, sama bakso kita, sama seblak kita, sama toko kita, dia akan nunggu gitu kan. Bila perlu diajak sholat juga, kan itu. Yuk sholat dulu gitu. Nah, ini. Jadi mendatangkan rezeki itu
baik rezeki yang sifatnya materi maupun yang sifatnya imateri, ya seperti itu. Nah ini banyak kisah-kisah mungkin ya yang sudah dialami Bapak Ibu semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan rezeki kita ketika kita memang berusaha selalu mendahulukan sholat. Ya. Jadi bismillah, kita semua sama-sama ya. Kalau memang kadang ada bisikan negatif, nanti aja itu manusiawi, tapi jangan selalu mengikuti bisikan-bisikan itu ya. Sekarang nggak ada alasan misalnya menunda-nunda sholat dalam kondisi apapun ya. Di perjalanan kita Kuningan Cirebon saja sekarang sudah banyak masjid kan gitu. Jadi apa salahnya tinggal belok misalnya seperti itu ya. Kecuali memang kondisinya sangat tidak memungkinkan ya. Susah nyari masjid gitu kan, atau memang hujan deras gitu kan. Ya. Atau memang dikejar ada yang lebih penting untuk nolongin orang kan gitu ya. Misalnya Pak Dokter nih ya. Ya, ada telepon gitu kan ya, kemudian suruh segera ke rumah sakit, ini emergency pisan gitu kan ya. Oh ya nanti saya sholat dulu misalnya ya. Kira-kira sholat masih banyak, udah berangkat aja dulu kan seperti itu. Nah ini jadi memang kita harus mendahulukan sholat gitu kan, tetapi dalam kondisi darurat apalagi urusan nyawa manusia misalnya, maka tidak masalah kita mendahulukan menolong orang itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian wasiat yang kedua, Bapak Ibu, ya. Utlu Al-Qur'ana, ya. Bacalah Al-Qur'an, ya. Bacalah Al-Qur'an, ya. Baik kok. Gimana lagunya? Yassir lana. Yassir lana bacalah Al-Qur'an, terus bacalah Al-Qur'an, Al-Qur'an sumber kehidupan. Nah gitu ya, ini oleh-oleh Kal Jabar ya. Kal Jabar lagunya itu terus sampai hafal, baik. Saya sampai hafal jadi. Ya. Ya Allah ya, padahal pahala salat di sana sampai di sini sama ya. Tapi orang mau berjubel-jubel. Nah, utlul Quran ya, bacalah Al-Qur'an ya. Kalau nggak sempat, al-qali' ya, cukup menelaah, mentadaburi ya. Nggak sempat juga awistami, dengarkan gitu. Setel di HP-nya atau di TV gitu kan. Nggak sempat juga au uzkurillaha, berzikirlah ya. Wala tusarrif juz'an min waqtika fi ghairi faidatin. Intinya jangan sampai menggunakan sedikit waktu kita ya, sedikit pun jangan sampai itu tidak mengandung manfaat ya. Jadi di sini beliau menganjurkan kita selalu berzikir ya. Bagusnya baca Quran, kalau nggak sempat juga ya menelaah, baca terjemahnya, mentadaburi gitu kan, atau nggak sempat juga ya dengerin gitu kan, mendengarkan ya. Nggak sempat juga ya zikir, ya istighfar, baca sholawat, baca subhanallah dan lain sebagainya. Nah ini pentingnya memang kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala lewat zikir-zikir kita ya, terutama lewat bacaan-bacaan Quran kita. Nah, jadi jadikan Quran itu wirid harian kita. Ya. Jadikan Quran itu wirid harian kita. Kalau setiap hari kita baca status orang berpuluh-puluh, beratus-ratus status, bisa kan itu? Kenapa baca status Allah? Ya, status Allah itu berarti kalamullah gitu kan, Al-Qur'an kita tidak bisa. Nah, ini baca postingan di grup aja kita bisa, banyak gitu kan, kenapa baca Quran tidak bisa. Nah ini sebisa mungkin setiap hari ada yang kita baca, 1 ayat lah, 2 ayat lah, 1 lembar lah, syukur-syukur lebih dari itu ya. Nah ini jadi kalaupun tidak sempat ya menelaah ya, baca gitu kan, atau paling tidak dengerin gitu kan, dengerin ya. Misalnya sambil nyetir kan, setel murotal gitu kan misalnya,
dengerin itu. Ya, atau paling tidak zikir. Kalau zikir kan semua kita insya Allah sangat bisa, karena tidak ada syarat harus wudhu misalnya kan itu. Ya, adabnya sedang apa-apa, sedang duduk, sedang nyantai kan berzikir seperti itu. Ya. Kalau baca Quran udah adabnya disunahkan kita berwudhu. Nah ini jadi jangan sampai intinya waktu kita ini hilang tanpa faidah, ya. Maka kita harus selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Quran ataupun lewat zikir-zikir kita, ya. Karena memang setiap hari kita, setiap saat sudah Rasul atur supaya selalu mengingat Allah, ya. Dari mulai bangun tidur, ya ibu-ibu. Tadi baca apa bangun tidur, Bu? Baca WA. Ya, baca postingan dulu, baca status orang, enggak kan? Langsung baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kali itu. Ya. Di keluar rumah mau ke sini, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nanti keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Nanti masuk rumah baca assalamualaikum, mau sarapan, makan minum baca bismillah. Mau pergi lagi naik kendaraan baca doa lagi, bismillah tawakkaltu. Terus begitu, ya. Mau bercermin, ya. Mau masuk toilet, mau pakai baju, sebenarnya ada zikir-zikirnya, ada doa-doanya, ya. Mungkin anak-anak kita insya Allah sudah pada hafal, ya. Yang di PAUD, yang di TK itu karena mereka dilatih, ya. Seperti itu, anak kita juga harus hafal seperti anak cucu kita. Nah ini, jadi tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Ini harapan beliau ketika memberikan wasiat ini, ya. Baik, itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, ijtahid an tatakallama al-arabiyyah al-fusha fa inna dzalika min sya'airil Islam. Apa Pak Eko? Ijtahid an tatakallama al-arabiyyah al-fusha. Ya. Bersungguh-sungguhlah untuk bisa bicara dengan bahasa Arab fusha. Ya. Fa inna dzalika min sya'airil Islam, karena itu termasuk syiar Islam. Ya. Kenapa bahasa Arab fusha? Ya. Jadi bahasa Arab ini kan ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab amiyah, pasaran. Ini beda, ya. Kalau bahasa Arab fusha udah pasti sesuai bahasa Quran dan hadis. Tapi kalau amiyah, pasaran itu ya kayak teman-teman TKW, TKI kan itu bahasa pasaran, ya. Itu enggak dianjurkan sama beliau. Jadi yang dianjurkan adalah bahasa Arab fusha, ya, karena ini syiar Islam. Cuma memang karena ini kan beliau di Mesir, disampaikannya di Mesir, berarti mengingatkan teman-temannya di Mesir itu, jamaahnya di Mesir itu, kita ini orang Arab di Mesir, kenapa kalian ngomongnya bahasa Arab amiyah kan itu? Maka beliau menekankan harus pakai bahasa Arab fusha, bukan bahasa Arab pasaran. Nah kita yang di Indonesia, ya memang sebaiknya juga berusaha untuk bisa berbahasa Arab fusha, ya. Tapi nasi sudah jadi bubur, tinggal dimakan aja buburnya gitu kan. Paling tidak anak cucu kita diusahakan bisa bahasa Arab ini, ya. Jadi kalau ingin menguasai dunia, kata kiai saya itu gampang, ingin menguasai dunia itu, ingin keliling dunia itu, bisa bahasa Arab sama bisa bahasa Inggris, kata beliau. Ya, bahkan sekarang dominan bahasa Inggris, ya. Jadi Pak Endang umroh, pramugari nawarinnya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Pramugari di pesawat nawarin apa? Nawarin makanan itu kan bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris. Ya, ke Turki tetap pramugari nawarinnya ngomongnya pakai bahasa Inggris seperti itu, ya. Jadi mereka kenapa pakai bahasa Inggris? Karena dia nyangka ini nggak bisa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris gitu kan. Padahal kalau kita ajak bahasa Arab, dia juga insya Allah melayani, dia juga bisa seperti itu, ya. Tapi memang sudah mendunia nomor satu itu bahasa Inggris, ya. Nah ini ke anak cucu kita, ya, pesankan yang menguasai dua bahasa ini, syukur-syukur tiga, satunya Mandarin. Nah ini bahasa dakwah.
Nah ini insya Allah buat kebaikan kita, generasi kita. Ya. Jadi sedikit-sedikit ya kita berusaha sebenarnya untuk ngomong bahasa Arab, cuma nggak ada lawannya ya. Gitu kan, nggak ada lawannya, memang harus ke lingkungan yang memang situ bahasa Arabnya jalan ya, seperti itu. Berarti harus ke Arab gitu kan. Otomatis ngomongnya lama-lama bisa bahasa Arab, kecuali jadi onta ya. Seumur-umur sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab itu onta. Kemudian nasihat beliau, wasiat beliau yang keempat, la tuktsiril jadal, jangan banyak berdebat ya, fi ay sya'nin minasyu'un ayan kana, dalam urusan apapun, dalam hal apapun, fa innal mira'a la yati bi khairin, karena perdebatan itu tidak mendatangkan kebaikan ya. Hindari perdebatan, apalagi debat kusir. Jadi kalau sudah main ngotot-ngototan udah hindari gitu kan. Sebab kalau sudah main ngotot-ngototan, debat ngotot-ngototan gitu udah mau emosi, ujung-ujungnya apa ya? Fisik gitu kan, emosi, nafsu dan sebagainya. Kita sering lihat misalnya bagaimana ketika ngotot-ngototan kan kursi juga diangkat gitu kan. Dan lempar kursi seperti itu ya. Nah ini pesan beliau ya, debat ya sekedar debat ringan apa gitu kan, itu boleh. Tapi kalau sering banyak berdebat itu yang tidak boleh. Dikit-dikit ngajak debat, dikit-dikit jangan ngajak debat seperti itu. Nah ini pesan beliau, apalagi debatnya debat kusir ya, debat kusir. Debat kusir itu apa? Pak Cahyo, kenapa disebut debat kusir? Ada Pak Hendra ya? Kenapa disebut debat kusir? Kusir itu siapa? Sopir delman ya. Ya. Ku duduk di samping Pak Kusir ya itu. Apa kusir itu, ngapain kusir? Tugasnya apa? Nyabatin kudanya kan. Kalau balul tambah kencang sabetin gitu. Nah, debat kusir itu begitu ya. Jadi kalau kuda ingin ke kiri, kusir ingin ke kanan, disabatkan itu. Emosinya muncul. Nah, ini mungkin debat kusir itu ujung-ujungnya permusuhan fisik gitu kan, perkelahian ya. Nah, ini pastikan jangan banyak ya, jangan kebanyakan berdebat ya. Oke. Di Quran ada cara dakwah itu dengan cara berdebat ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Wajadilhum, dan diskusilah, berdebatlah dengan cara yang baik ya. Jadi sesekali boleh, tapi kalau tuksir ya, kebanyakan itu senangnya debat melulu, nah ini yang enggak boleh ya, yang enggak boleh. Kemudian yang kelima kata beliau, la tuksirid dhahik fa innal qalbal mausul billahi sakinun waqur ya. La tuksir, jangan memperbanyak ketawa ya, karena hati yang sampai kepada Allah itu selalu tenang dan bahagia ya. Jadi di sini bukan melarang tertawa, boleh ketawa itu boleh, tapi jangan kebanyakan. Jadi ada senyum, tabassum ya, ada dhahik, ada ketawa, ada kohkoha ya. Kohkoha itu terbahak-bahak. Nah, Rasul ini kohkoha terbahak-bahak belum pernah, nggak pernah, dalam hadis nggak ditemukan itu. Tapi kalau Rasul tersenyum, tertawa itu ada beberapa hadis banyak ya. Bahkan Rasul itu dikenal dengan murah senyum ya. Aisyah sendiri bilang begitu, bassaman dohakan. Rasul itu senang senyum dan senang ketawa gitu. Nah, cuma ketawanya Rasul tidak sampai terbahak-bahak. Nah ini, jadi bukan tidak boleh ketawa, boleh ketawa tapi jangan kebanyakan, jangan sering-sering ketawa ya. Kan juga nanti pertanyaan ya, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Nah, ini muncul pertanyaan, orang normal apa enggak kan itu. Nah ini, jadi Rasul pun ketawa ya, Rasul pun tersenyum ya. Misalnya ketika istri-istri Rasul ya minta sesuatu masalah dunia, materi ke Rasul, bahkan agak tinggi nadanya ke Rasul itu ya. Ya, ibu-ibu gitu kan.
agak tinggi ketika minta sesuatu tentang materi ke Rasul ya. Kemudian tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab. Itu para istri Rasul langsung pak berhijab, malu-malu gitu kan. Nah, kemudian Rasul ketawa gitu kan, ngetawain istrinya gitu kan. Oh, ada Umar datang pada ketakutan, pada malu kan seperti itu. Hanya Umar merasa gimana gitu kan. Kenapa Rasul? Itu kamu datang, mereka pada malu. Ya, seperti itu. Nah ini, jadi Rasul pun ketawa ya, Rasul pun sama ketawa ya. Nah ini boleh tertawa tapi jangan banyak-banyak. Makanya dalam Quran itu falyadhaku qalila wal yabku katsira ya. Ketawanya sedikit tapi yang banyak nangisnya ya. Para sahabat juga sama ya. Mereka bisa ketawa ya. Jadi jangan dianggap Rasul sahabat super serius itu kan, nggak pernah ketawa ya. Tetap dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi lucu misalnya juga itu beliau ketawa ya. Nah ini intinya adalah jangan memperbanyak tawa ya. Boleh ketawa tapi jangan kebanyakan. Baik. Kemudian yang keenam ya. La tamzah fa innal ummatal mujahidah la ta'rifu ilal jiddah. Ya, jangan bercanda ya, jangan bercanda karena umat yang sungguh-sungguh itu hanya tahu kesungguhan dan keseriusan. Ya. Nah, di sini mengingatkan ya, beliau mengingatkan jangan banyak bercanda ya. Apakah Rasul tidak bercanda? Rasul bercanda. Ya, tapi candanya Rasul luar biasa ya, enggak pernah berbohong ya. Itu. Mizahnya Rasul itu juga terjadi tapi demi kebaikan ya. Apa contoh canda Rasul? Ya. Masih ingat di surga tidak ada nenek-nenek? Nah, itu kan salah satunya ya. Ada nenek-nenek datang, ya Rasul ud'ullaha li ayyudkhilani al-jannah. Ya Rasul, doakan aku, berdoalah kepada Allah, doakan aku agar aku masuk surga. Apa jawaban Rasul? Innal jannata la yadkhuluha ajuz. Surga itu enggak dimasuki sama nenek-nenek ya, sama nini-nini. Bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Gitu kan? Fawallat tabki. Si nenek itu kemudian balik kanan, kesel. Nangis. Kenapa nangis? Ya sedih lah, orang di surga enggak ada nenek-nenek sementara dia nenek-nenek gitu kan. Kemudian Rasul nyuruh para sahabatnya akhbiruha. Itu kabari si nenek itu, jangan sampai nangis. Kabari bahwa surga itu tidak dimasuki sama nenek-nenek karena Allah sudah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara, kan itu. Bahwa di surga itu semuanya muda. Usianya semuanya muda. Jadi si nenek itu nanti masuk surga kembali muda. Nah itu kan Rasul bercanda kan nyadain si nenek. Tapi candanya benar gitu kan. Ya emang benar di surga nggak ada nenek-nenek. Bu, jadi nggak usah sedih Bu ya. Jadi ibu yang 60 tahun sekarang 70 tahun nggak usah sedih, nanti di surga kembali ke sweet 17 gitu kan. Kembali ke 17 20 tahun gitu kan. Ya, itu. Jadi bukan berarti tidak boleh bercanda ya. Boleh asal jangan melampaui batas dan jangan menyalahi adabnya seperti itu. Ya. Jadi candaan Rasul bercanda, Rasul ketawa itu biasa terjadi ya. Makanya ada 4 kitab, saya di rumah ada kitab itu. Mawaqif mazhah fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sikap-sikap Rasul bercanda. Ya, itu ada 1 kitab. Ada 1 kitab lagi ketawa Rasul. Ada lagi kitab marahnya Rasul. Ada lagi kitab menangisnya Rasul. Jadi lengkap semuanya ada gitu kan. Karena Rasul sebagai manusia biasa bisa sedih, bisa ketawa, bisa bercanda, bisa tersenyum, bisa marah, bisa menangis. Nah ini. Jadi di sini menekankan bercandanya harus sesuai aturan dan juga bercandanya tidak berlebihan. Sesuai aturan itu ya jangan menyalahi syariat, jangan berbohong ya.
kita berbohong biar orang ketawa misalnya, itu juga tidak boleh, itu juga menyalahi adab. Nah ini, jadi yang keenam ini ya, beliau ulama ini menekankan kepada kita la tamzah ya. Jangan keseringan bercanda, kalaupun mau bercanda harus sesuai adab dan aturan ya, seperti ini. Jadi kalau berlebihan juga jelas itu apapun yang namanya berlebihan tidak boleh ya, tidak boleh. Apalagi candaan Rasul ya. Baik kok. Ada sahabat minta onta ke Rasul ya. Anna rajulan istahmala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya minta onta gitu kan buat tunggangan saya ya. Kata Rasul, ya udah nanti akan saya kasih waladun naqa. Ya. Waladun naqa itu anak onta. Nanti saya kasih anak onta gitu kan. Sahabat itu, ya Rasul, apa yang saya bisa lakukan dengan anak onta gitu kan? Ya, anak onta kan belum bisa dinaiki gitu. Kata Rasul, bukankah semua onta, baik masih kecil, gede maupun dewasa, itu dilahirkan dari onta betina? Berarti namanya anak onta gitu. Oh, baru dia nyambung gitu. Ya. Jadi Rasul nyandainnya apa? Yang nyandain dengan kata-kata itu. Ya Rasul, saya minta onta. Maksudnya onta yang dewasa bisa dinaiki. Kata Rasul, iya nanti akan saya kasih anak onta gitu kan. Sahabat itu nanya lagi, anak onta ngapain, buat apa, udah nggak bisa dinaiki gitu kan. Loh, bukannya anaknya onta itu baik kecil maupun dewasa sama-sama lahir dari seekor onta betina gitu kan. Berarti namanya anak onta kan itu. Nah ini salah satu kisah ya, bentuk-bentuk candaan Rasulullah SAW. Jadi candanya itu benar, tidak penuh dengan kebohongan. Nah ini jadi bismillah ya, syarat-syarat bercanda itu harus kita penuhi sehingga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada yang tersakiti di antara kita. Kemudian yang ketujuh ya, la tarfa' sautaka akthar mimma yahtaju ilai sami' fa innahu ru'unah wa idza. Jangan meninggikan suaramu melebihi kebutuhan si pendengar. Ya. Jangan meninggikan suaramu melebihi kebutuhan si pendengar gitu kan. Yang mendengarkan cukup volume 1, ya cukup volume 1 ngomongnya. Yang mendengar cukup volume 2, cukup volume 2. Ya, jangan ketinggian ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dalam surat Al-Hujurat itu, apalagi ya lebih tinggi dari suara Rasul. Nah ini mungkin anak ke orang tua kan itu, adik ke kakak gitu kan, junior ke senior kan itu adabnya. Jadi jangan sampai meninggikan suara, intinya meninggikan suara melampaui kebutuhan orang yang mendengarkannya. Jadi kalau cukup pelan-pelan ya pelan-pelan ya. Pak Cahyo apa kabar? Nah, cukup itu. Ini berdekatan, Pak Cahyo apa kabar? Itu melebihi ya, meninggikan suara itu ya. Kalau dengan bagus saya agak jauh, aku agak kencang. Bagus, sehat kan itu ya. Bagus, sehat. Itu meninggikan ya, meninggikan itu. Nah, termasuk yang profesinya ngajar itu kan, guru, dosen ya, ada ruangan kelas ya cukup, yang penting seruangan itu mendengar suara kita. Jangan sampai ke kelas sebelah kedengaran gitu kan. Terus ujung juga kedengaran, kan mengganggu ya. Seperti itu. Kadang saking semangatnya gitu kan, ustadz itu, guru itu, wah gitu kan, terangnya sampai kedengaran. Siapa nih gitu kan. Jadi secukupnya saja ruangan itu kedengaran. Nah ini adabnya ya. Jadi jangan meninggikan suara melebihi kebutuhan orang yang mendengarkannya ya. Nah, misalnya dokter praktek nanya pasiennya kan ya pelan-pelan aja kan. Mana Bu yang bagian sakitnya? Oh gitu. Keluarnya apa? Udah minum obat apa kan? Pelan-pelan ya. Karena sedang berhadapan. Ini sedang berhadapan ngomongnya kencang-kencang. Sakit apa Bu? Sudah minum obat apa? Gitu kan. Kencang banget nanyanya. Padahal sudah 1 meter jaraknya. Nah ini diatur ya adab-adab ini. La tarfa sautaka.
Kemudian yang kedelapan, tajannab ghibatal ashkhas wa tajrihal hayat wa la tatakallam illa bi khair. Hindari gibah, ya, hindari menggibah orang lain dan menggibah organisasi, ya. Organisasi itu ormas, partai, lembaga, komunitas, ya. Ini hindari, tidak hanya menggibah pribadi orang, menggibah organisasi juga hindari, ya. Ini mau 2024 ya, biasanya antar organisasi, antar partai, antar calon, ya, ya nauzubillah ya, saling menjelekan, saling menggibah. Mestinya saling membaguskan kan gitu. Atau kejelekannya nggak usah lah gitu kan. Karena termasuk kita disunahkan, diharuskan menutup aib saudara, kan seperti itu. Aib saudara. Nah ini nanti jangan terpancing dengan postingan-postingan yang bernada ya gibah itu, ya jangan kita share lagi, udah gitu. Ketika ada di grup ada yang posting masalah itu terkait gibah misalnya, ya udah, lagian belum tentu benar kan, kadang hoax. Nah ini 2024 ya, biasanya suasananya agak berbeda. Nah ini gibah ya, gibah itu zikruka akhaka bima yakra, ngomongin ya, ngomongin saudaramu, kalau dia dengar dia pasti nggak suka diomongin gitu. Itu namanya gibah. Ya. Oke ya. Dalam Quran itu diibaratkan seperti kita memakan bangkai saudara sendiri. Pergaulan kita ya, kadang sadar dan tidak sadar. Nah, kadang menggibah. Nah, ini harus segera kita ingatkan ya, seperti itu. Nah, jadi ada gibah yang dibolehkan ya. Tidak semua gibah dilarang, ada gibah yang dibolehkan. Apa? Ketika seseorang ingin mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, misalnya suami istri gitu kan, konsultasi, kemudian ditanya sama hakim itu misalnya di pengadilan itu. Ya, gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Kenapa suaminya? Enggak Pak, saya nggak mau gibah. Saya nggak mau gibah suami saya gitu kan. Gimana mau selesai masalahnya kayak gitu, seperti itu. Atau suami tanya, gimana Pak istrinya? Enggak, saya nggak mau ngomongin aib istri saya gitu. Ya gimana mau dapat solusi ya, konsultasinya aja ditutup-tutupi seperti itu. Ya, sama seperti saya ngeruqyah kan pasien. Ya, semua kan itu tanggung jawab saya disimpan di sini, nggak saya bocorkan. Istri saya juga nggak tahu. Ya. Jadi gibah dalam rangka islah, ya. Gibah dalam rangka kebaikan, dalam rangka konsultasi cari solusi itu dibolehkan. Ya. Misalnya, Pak Ustadz, ada dua teman saya nih lagi ada masalah, tapi saya nggak mau gibah gitu kan. Yuk gimana saya ngasih solusi gitu kan? Kalau dia nggak menyampaikan permasalahan dua temannya itu gitu. Nah itu. Nah ini gibah asalnya tidak boleh, tapi demi kemaslahatan, demi untuk mendapatkan solusi terbaik, itu dibolehkan. Ya. Atau misalnya orang itu sudah sangat terkenal dengan kriminalnya, dengan kejahatannya, kejelekannya, perbuatannya yang luar biasa, sekampung, sekecamatan kenal, ya. Seperti itu. Nah kalau sudah terkenal gitu, nggak apa-apa, ya. Supaya orang lain juga berhati-hati, seperti itu. Ya. Atau misalnya, jadi misalnya ada orang nanya, kenal Pak Fulan enggak? Pak Fulan yang mana? Di sini namanya Fulan banyak. Itu yang sering mabuk-mabukan gitu. Yang sering mabuk-mabukan, yang sering main judi, karena udah dikenal, nggak apa-apa kita nyebut nama itu gitu kan. Itu dibolehkan ya. Atau misalnya punten secara fisik orang itu punya kelainan misalkan gitu. Ya. Mau ketemu siapa Pak kesini? Saya mau nyari si Bapak Fulan. Bapak Fulan banyak di sini. Yang mana ya Pak ya? Oh, dia ingat misalnya punten ya, matanya itu ada masalah gitu kan misalnya ya. Tunanetra lah gitu misalnya. Itu si Bapak yang tunanetra gitu. Oh iya, sana rumahnya gitu. Karena kalau nggak gitu susah ketemunya, karena nama sebulan banyak banget gitu. Ada ciri khasnya itu, dan ciri khasnya itu misalnya tunanetra. Sebut tunanetranya. Itu bukan ghibah ya. Yang penting niatnya untuk mendapatkan jawaban ya. Kalau niatnya apa, ngelecehin itu yang buta-buta itu, nah itu kan nggak boleh juga kalau niatnya seperti itu. Nah ini
masalah ghibah ya, ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu? Ibu-ibu mulutnya dua kata Pak Eko. Ya, kayak di sinetron tuh kan Bu ya, mungkin yang senang nonton sinetron atau gimana. Ya, pagi-pagi ada tukang sayur datang ke komplek kan. Nah, gitu kan. Keluar dari rumah ini ibu ini langsung. Bu, itu enggak yang sebelah itu. Kenapa? Itu suaminya baru datang. Terus kenapa? Bla 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 bla. Itu tuh dia bawa mobil baru gitu kan. Jangan-jangan mobil korupsi gitu. Wah, gitu kan. Gibah gitu kan. Ya, ibu-ibu, ya bapak-bapak juga mungkin nggak jauh beda ya. Bapak-bapak paling ngomongin nyandung Bu, bukan gibah ya. Tapi omdo biasanya. Tenang, aman ya, aman. Oh ya enggak. Ya. Jadi pesan beliau ini hindari gibah ya. 8, 9 ya 2 lagi. Ta'arraf ila man talaqaw min ikhwanika. Ya. Berkenalanlah dengan orang yang kamu jumpai. Ya. Kenalan dengan yang kamu jumpai ya. Karena itu merupakan sebuah asas dakwah kita, yaitu rasa cinta dan saling mengenal. Ya. Jadi di kereta, di bus, di pesawat, teman duduk gitu kan ya. Kalau bisa ngobrol, saling mengenal kan gitu. Nah ini apalagi dia sama-sama Muslim ya. Cuma memang kalau zaman sekarang juga hati-hati ya. Tiba-tiba ada orang nawarin minuman gitu kan, nawarin makanan ya, khawatir kena bius gitu juga memang serba hati-hati juga kan sebenarnya. Nah, tapi kan kita bisa lihat dari gaya, dari wajah, dari obrolan itu orang baik atau bukan. Intinya berusaha mencari teman sebanyak mungkin. Bukan mencari musuh sesedikit mungkin ya. Jadi mencari teman sebanyak mungkin, jangan sampai mencari musuh sebanyak mungkin ya. Jadi cari teman ya, bergaul ya, berteman supaya dakwah kita lebih luas. Oke. Dan jangan malah yang sudah berteman akhirnya ada kontra. Nah ini juga harus dihindari. Baik. Maka harus saling mudah memaafkan. Ya. Andang ya, Masya Allah. Kemudian terakhir yang ke-10, al-wajibat aktsaru minal awqat fa'in ghairaka 'ala al-intifa bi waqtihi wa in kana laka muhimmatun fa'aujiz fi qadaiha ya. Bahwa kewajiban kita ini lebih banyak dari waktu yang tersedia. Maka kita harus saling mengingatkan teman-teman kita ya supaya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Nah, ini berarti tidak ada yang pengangguran kan gitu ya. Ya, kewajiban kita ini padat. Kewajiban pribadi, kewajiban keluarga, kewajiban di pekerjaan ya, kewajiban di masyarakat seperti itu. Ya. Sudah masih sibuk di kantornya, di sininya ketua RW lagi gitu kan, ketua RT lagi, ketua DKM ya, ketua paguyuban ya, di sananya ketua reuni lagi, oh macam-macam kan itu, padat gitu kan. Nah ini maka sebisa mungkin kita saling mengingatkan agar masing-masing kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi manajemen waktunya dimaksimalkan sehingga tadi tidak ada yang sia-sia ya dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, demikian 10 wasiat ya dari Syekh Mesir ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat kita semuanya. Saya ulangi, yang pertama, segera ketika waktu sholat sudah tiba, apalagi azannya terdengar, apalagi dekat rumah kan itu. Nah ini segera laksanakan sholat dalam kondisi apapun ya, jangan ditunda-tunda, apalagi sampai waktunya habis ya. Tunda gitu kan sampai waktu sholatnya habis. Yang kedua, dekatlah dengan Allah melalui zikir Quran atau menelaah atau mendengarkan atau sekedar zikirnya saja. Yang ketiga, berusaha untuk bisa bahasa Arab. Oke lah, kita sudah secara usia mungkin udahlah, yang penting sekarang anak cucu kita bagaimana bisa menguasai bahasa ya, terutama bahasa internasional Arab dan Inggris ya. Yang keempat,
La tuksiril jadal, jangan banyak berdebat ya, jangan banyak berdebat. Ibu senang debat sama suami? Kemudian yang kelima, la tuksirid dhahik, jangan banyak ketawa. Ketawa boleh tapi kebanyakan yang nggak boleh. Ya apapun yang kebanyakan nggak boleh ya. Yang keenam, la tamzah, jangan banyak bercanda ya. Kalau bercanda sesuai aturan, tidak berlebihan dan sesuai adabnya ya. Kemudian yang ketujuh, jangan meninggikan suara melebihi kebutuhan yang mendengar. Yang kedelapan, gibah hindari. Yang kesembilan, selalu menjalin ta'aruf, kenalan dengan orang yang ketemu dengan kita ya. Kemudian yang ke-10, berusaha memanage waktu sebaik mungkin karena kewajiban kita sebenarnya lebih banyak dari waktu yang tersedia ya. Wa ma'alam bisawab, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.